Gue jarang menemukan lagu yang bisa mewakili secara spesifik apa yang gue rasain. Pemuja setan dan Illuminati. Ini malaikat ini siapa gitu, konteksnya tuh apa gitu, dan ya emang tanda kutip itu penggambaran setan gitu. Kucing itu jadi eskalasi yang masuk akal di saat ujung-ujungnya kita ngomongin yang meninggal itu bukan seekor kucing tapi manusia gitu. Persis sama kayak kalimat gue gitu. Menurut gue nggak ada orang nggak bisa nyanyi. Gue nggak percaya ada suara jelek, Mas. Suara fales gitu adanya. Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus. Bebaskan suaramu. Hari ini kita kedatangan Baskara Putra. Terima kasih, selamat siang. Wah. Terima kasih sudah diundang, Mas, sebelumnya. Terima kasih sudah datang ke sini. Gue tahu lo sibuk banget, bro. Ya lumayan menyulitkan sih jadwalnya kadang-kadang ya. Gimana coba lo mesti bagi jadwal Fis, Hindia sama lomba sihir gimana coba? Manajernya sih, manajemennya yang pinter dan hebat gitu ngebagi-bagi jadwalnya. Tentu ada banyak kegiatan yang harus dikorbanin juga, tanda kutip. Nggak setiap saat misalnya gue bisa ikut kegiatan balik layarnya Fis. Dan nggak setiap saat gue ikut manggung lomba sihir kan. Ikutnya pas pas lagi bisa, pas lagi ada acara gede juga gitu, most of the time. Karena kalau di kepala gue strata hierarkinya bukan dari kayak mana yang diutamakan, tapi lebih ke oh ya Hindia kalau nggak ada gue udah pasti nggak bisa jalan. Jadi pasti harus selalu ada gue gitu. Fis cuman manggungnya aja yang nggak bisa jalan kalau nggak ada gue gitu. Cuman belakang layarnya gue masih bisa tektokan online via chat segala macam, meeting online gitu. Di lomba sihir penyanyinya 3, jadi bahkan kalau nggak ada gue pun bisa manggung. Jadi pembagiannya kurang lebih begitu. Banyak banget yang mau gue obrolin sama lo, bro. Terutama maksud gue gini loh. Ini kan banyak penonton gue ini juga banyak yang aspiring musicians juga. Yang juga ingin berkarya juga, ingin nulis, ingin nyanyi segala macem. Dan lo menurut gue adalah sosok yang patut untuk gue gali nih. Karena kayaknya dari semua project-project lo tuh jadi semua gitu loh. Dari awal. Dan lo suka ngomongnya, enggak itu nggak sengaja, enggak itu dadakan. Tapi men, kayak mixtape yang terakhir. Itu sebutannya sih 25 on blank. Doves 25 on blank canvas. Itu saya dengarnya singers ya, dari awal sampai habis tuh gila sih. Ini benar-benar satu mixtape yang keren banget. Yang mana saya yakin kalian juga pasti udah dengerin, kalian juga udah tahu ya. Kayaknya pengen tahu gitu loh, Bas. Gue kayak gimana perjalanan lo sampai menuju ke sana. Karena di sana gue dengerin, wah luas banget dan lo membawa begitu banyak lautan dan ombak emosi di dalamnya. Termasuk ya ada satu track ya, Kamis. Rekaman dari Bu Sumarsi. Itu makanya gue pengen Bas, tolong ceritain ke kita nih, Bas. Sebenarnya secara muatan gitu ya, secara konten di dalam mixtape-nya nggak ada sesuatu yang dari jauh-jauh hari gue pikirkan, oke, harus begini gitu. Mau ngomongin ini benang merahnya apa, karena beda dengan album kayak tadi kita obrolin Mas sebelum mulai take gitu. Mungkin kalau di album rasanya tuh kayak kita nulis novel gitu ya, runut chapter 1, protagonisnya siapa dijelasin, dia punya keinginan apa tapi terhalang karena apa, konflik resolutionnya gimana tuh jelas gitu. Tapi gue ngerasa di mixtape ini tuh gue seperti menulis antologi gitu. Mungkin kalau dibandingin sama series jadi kayak Black Mirror, jadi kayak Twilight Zone gitu. Sesuatu yang rasanya ada benang merahnya, ada tema-tema yang jadi semacam payung besarnya, tapi dia nggak serta-merta benar-benar harus berhubungan dari lagu 1 ke lagu 2 ke lagu 3. Walaupun pada akhirnya pas udah jadi sekumpulan lagu ini, gue mulai membuat beberapa kikisan lah, adjustment gitu. Oke, berarti ada mungkin
kalimat apa yang bisa gue ganti di lagu keberapa untuk bisa ngebikin dia punya jembatan yang lebih kuat ke lagu lain. Dan juga perihal urutannya gimana gitu, dari lagu pertama sampai lagu terakhir, perjalanan emosinya gimana. Kalau misalnya kayak kita ngomongin negara dulu tapi tiba-tiba pindah ke kucing gitu gimana gitu, bagaimana cara ngebikin jembatan itu dengan baik. Dan secara subteks juga mikirin gimana caranya kucing itu jadi eskalasi yang masuk akal di saat ujung-ujungnya kita ngomongin yang meninggal itu bukan seekor kucing tapi manusia gitu, yang udah umur mahasiswa segala macam karena tragedi yang sangat besar. Cuman nggak dibikin dari awal gitu. Banyak hal yang gue figure out itu along the way dalam mengerjakan mixtape ini. Dibandingin dengan album yang di album pertama dan album kedua tuh gue proses nulisnya doang tanpa nyentuh musiknya tuh bisa kayak hampir setahun sendiri gitu. Cuman kayak tulisannya aja segala macam. Sebelum akhirnya mungkin mulai berubah jadi lirik ya, atau kayak pas udah mulai direkam demonya, kebalik gitu, liriknya juga ada yang mengikuti tulisannya dan sebaliknya. Cuman prosesnya panjang gitu. Ada kayak semacam waktu yang dihabiskan buat nulis mengenai albumnya, tapi bukan lirik kayak gitu, cuman kayak nulis temanya aja. Mengenai album, bukan liriknya ya? Bukan lirik kayak gitu bahkan. Dan tulisan itu kadang bahkan untuk tim internal aja tuh nggak keluar gitu. Kadang-kadang keluar, kadang-kadang enggak. Karena kalau udah masuk ke tim internal kan udah jadi sebuah deck presentasi kan di saat gue menjelaskan ke anak-anak di tim, anak-anak visual, anak-anak produksinya gitu, untuk bisa bikin itu jadi sesuatu yang turunannya kalau di panggung dibawa keliling se-Indonesia tuh ada benang merahnya lah gitu. Tapi kadang-kadang tulisan itu pun bahkan nggak keluar ke mereka gitu. Itu cuman buat gue bisa internalize konsepnya aja. Jadi tiap kali bingung mau ngapain balik ke tulisan itu lagi, baca lagi gitu biar nggak kabur. Nah ini sebetulnya menarik kalau ngomong gini, karena kalau ngelihat dari sini ya 16 lagu. Obviously lo adalah seorang Baskara Putra adalah seorang yang punya banyak hal yang ingin diceritakan, gitu. Kalau lo sendiri sebenarnya, obviously juga politik dan sosial menjadi topik yang sangat penting buat lo. Tapi apa sih yang seorang Baskara Putra gelisahkan gitu loh di dunia ini sehingga lo kayak punya banyak yang ingin lo keluarkan, ingin lo ceritain gitu? Gue inget bertahun-tahun lalu tuh. Bahkan dari sebelum mulai FIS ya gitu, pas lagi kayak transisi dari mungkin umur SMA ke kuliah, dan waktu itu gue punya band SMA seperti kebanyakan anak cowok ya umur segitu gitu, nyoba-nyoba main musik segala macam, cuman nggak jelas gitu, maksudnya kayak udah nggak tahu arahnya kemana. Gue inget ada satu hal yang gue pikirin, gue merasa gue jarang menemukan lagu yang bisa mewakili secara spesifik apa yang gue rasain gitu. Gue bisa nemuin lagu itu tapi di playlist atau radio internet luar negeri gitu. Gue jarang bisa menemukan itu di radio Indonesia. Banyak lagu bagus tapi jarang ada bener-bener lagu yang nggak cuman bagus tapi secara topik gitu. Ini yang gue alamin sekarang gitu. Ada beberapa tapi juga tidak bisa, menurut gue pribadi, tidak bisa mewakili apa yang gue rasakan secara spesifik banget. Sampai akhirnya gue merasa, di saat gue nyoba-nyoba lagi, bikin band lagi di kampus, dan itu adalah cikal bakalnya FIS gitu, beberapa waktu kemudian, gue pengen nulis sesuatu yang spesifik gitu, yang kayak, yang gue rasain di momen itu. Karena, kayak misalnya mungkin kalau gue menulis lagu cinta di momen itu, pertama yang mewakili lagu-lagu seperti itu di tangga lagu udah banyak banget. Yang kedua, gue juga nggak ngerti gimana cara menulis lagu cinta dengan baik gitu di momen itu. Kayak the only thing I know was to write ya sesuatu yang berhubungan sama sosial politik, karena juga lingkungan dulu pas di kampus gue divisi UI, terus kayak ada kultur abang-abangan yang sebenarnya bagus nggak bagus juga gitu, cuman banyak terpapar topik-topik tersebut dari senior juga. Dan memang kayak
kalau lagi ngobrol yang dikeluhin ya itu gitu, berita segala macam keadaan sosial. Dan gue merasa jarang gitu gue merasa bisa terwakilkan oleh sebuah lagu, terutama dalam bahasa Indonesia. Dan itu dorongan gue buat nulis gitu sampai saat ini gue rasa. Jadi gue tuh bukan kayak serta-merta kayak memposisikan diri gue untuk selalu menulis sosial politik misalnya. Tapi di saat keadaannya seperti ini, kebanyakan yang terjadi di luar sana itu seperti ini, iya, gue akan menulis hanya dari observasi aja gitu, Mas. Dan yang gue lihat ya cuman itu, gitu. Hampir semuanya tuh isinya cuman itu. Dan itu kenyataan pahitnya gitu, menurut gue ya. Kita tinggal di sini, kita nggak pernah bisa lepas dari itu, karena emang kehidupan pribadi kita semua setiap hari tuh carut-marut gitu, terlalu banyak terpengaruh sama apa yang terjadi di luar sana dan berantakan. Dan akhirnya yang gue tulis itu. Jadi yang gue tangkep itu ya benar-benar cuman emosi-emosi mikro atau makro gue yang gede, yang gue rasain aja gitu. Cuman sebagai orang Indonesia yang lahirnya di sini dan tinggalnya di sini, kebanyakan masalahnya itu kan. Jadi yang keluar ya lagu-lagunya kayak gitu. Benar-benar. Di salah satu postingan ini menarik ya, lo ngomong gini. Di salah satu postingan lo baru-baru ini saat lo show di Bali kemarin, lo bilang rasanya aneh ya, gue bikin acara kayak gini di mana orang lagi banyak yang panas kayak gitu. Tapi lo bilang ya kita kan kita di dunia seni, kita seniman gitu. Jadi ini yang bisa kita lakukan untuk ini. Mungkin itu selaras sama yang lo tadi bilang ya. Iya, gua rasa juga itu gitu. Kayak apa yang bisa gue lakukan gitu, yang bisa gue bantu dalam keadaan kayak gini dengan kapabilitas gue sebagai seniman ya itu gitu rasanya. Nah, ini mumpung kita lagi ngomongin topik mengenai lirik, tadi kan Baskara bilang soal lirik ya. Gue juga tertarik sama cara lo nulis lirik. Maksud gue gini, musik lo kalau kata gue ya, musik lo tuh agak nekat gitu. Dalam pengertian, kok bisa ke sini ya? Gitu. Dari Fish tuh sampai Hindia gitu kan. Kok bisa gini ya? Gitu. Tapi kayak kalau kita denger liriknya nyantai banget gitu. Dalam pengertian kayak liriknya nggak, karena gini, gue kan kalau kebayangin gitu penulis lagu gitu ya. Aduh nih kata-kata ini gue coba cari kata yang misalnya lebih gitulah, lebih sastra gitu. Tapi lo enggak, lo pakai bahasa aja gitu, bahasa kita aja gitu. Sehari-hari gitu. Pola pikir lo dalam menulis lirik tuh gimana sih, Bas? Gue belajar menemukan keindahan dalam hal sehari-hari aja sih sebenarnya. Kayak itu mungkin berhubungan sama yang tadi gue bilang gitu ya. Gue merasa jarang sekali bisa perasaan gue terwakili oleh lagu Indonesia yang gue denger gitu. Lagi-lagi bukan berarti secara teknis itu jelek ya. Enggak, bagus banget menurut gue. Tapi secara muatan, gue jarang merasa bisa terwakili gitu sama muatannya. Entah karena topiknya, atau dua-duanya gitu. Karena topiknya dan karena tata bahasanya. Gue seringkali merasa bahasa yang digunakan itu, yang mungkin emang karena udah terbiasa ya puluhan tahun seperti itu, gue nggak tahu gitu, ini analisa gembel gue. Mungkin karena terbiasa kita melihat, oh ya keseniannya harus yang indah-indah gitu, bahasanya tuh harus yang kayak kita buka thesaurus dulu gitu, kita buka Tesamoko dulu, ngecek kayak kata ganti ini tuh apa segala macam. Tapi gue nggak pengen nulis pakai bahasa yang nggak gue pakai sehari-hari, karena nggak ya. Gue merasa detach aja gitu jadinya kalau misalnya kayak ya terlalu banyak menggunakan bahasa yang flowery gitu. Gue pengen di saat kayak gue menggunakan bahasa yang flowery itu tepat guna dan memang ada tujuannya, dia kata itu lagi ada di kalimat itu gitu. Bukan yang memang kayak harus dikejar kayak gitu, karena secara estetika kesenian bukan itu yang arah gue, bukan ke situ gitu. Dan nggak salah juga kalau bisa ada yang melakukan itu ya, karena seninya subjektif. Tapi kalau gue pribadi, gue merasa detach di saat gue nulis sesuatu dan terlalu banyak menggunakan kosakata yang nggak gue pakai gitu sehari-hari. Itu penjelasan yang simpel, cuman ya bener banget gitu. Kayak apa namanya? Sesimpel gue, mungkin karena gue juga ini ya. Terutama pas mulai di sekitar 2013 tuh berapa tahun lalu? 11 tahun lalu. Gue merasa suara gue secara teknis masih berantakan gitu. Cara gue bernyanyi masih berantakan.
Jadi gue harus bertanding lebih kenceng itu di aspek production sama songwriting di momen itu. Dan apa namanya, gue mikir liriknya berarti harus kuat banget gitu. Gue harus belajar banget mengasah diri untuk bikin lirik yang kuat banget. Productionnya gue harus dengar musik tuh banyak banget gitu. Gue nggak bisa stop denger referensi atau makan lagu tuh dari satu genre aja. Semuanya harus gue makan gitu tiap hari. Dan pas udah ngerekam demo gitu, udah ngerekam vokal, itu juga salah satu alasan gue tidak menggunakan bahasa yang berkecambah gitu. Kosakata yang berkecambah, yang berbunga itu karena gue di momen itu dengan teknis vokal gue yang masih jelek banget gitu menurut gue. Di saat gue melafalkan itu, karena badan gue, tenggorokan gue, dan pita suara gue nggak percaya gue ngeluarin itu gitu. Itu nggak believable buat badan gue, nggak bakal sebagus kalau gue ngomong pakai kata-kata yang gue pakai sehari-hari. Gitu. Jadi itu harus, menurut gue harus diakalin gitu. Karena gue secara vokal belum siap gitu. Gue merasa buat kayak nyanyi yang bener, yang biasa aja belum siap. Terus ini gue mau pakai sesuatu yang jarang gue utarakan sehari-hari. Gue nggak tahu cengkoknya. Gue nggak tahu kayak secara fonetik itu kalau jadi slang, bahasa slang itu dinyanyiin enak apa enggak gitu. Jadi kayak makin besar gitu alasan gue untuk tidak menggunakan kata-kata seperti itu di momen itu ya. Iya. Tapi itu jadi hal yang menarik banget ya, maksudnya mendengarkan lo menggambarkan atau menceritakan your thought process gitu loh dalam hal menulis. Ternyata lo punya apa ya, pemikiran atau punya alasan tertentu kenapa lo melakukan hal itu. Nah sekarang gue mau nanya mengenai influence musik lo nih, Bas. Ini gue pengen nanya banget dari dulu gitu loh. Kayak gila nih orang secara vokal gue juga bisa denger diversity banget di yang tadi lo bilang, lo dengerin banyak gitu reference gitu ya. Bahkan reference anime aja ada kalau kata gue. Ada banget. Loh kan berarti saya bener guys. Ada loh. Kayak fibra-fibra anime itu ada di situ gitu. Udah gitu juga dari sisi musiknya, gue juga yakin, maksudnya gini, Baskara kan bukan nulis lirik doang, tapi lo juga berpikir secara produser kan, kayak sound gitar lo udah kebayang lo mau kayak gimana, sound drum yang lo mau kayak gimana, sehingga banyak juga orang-orang yang seneng karya-karya lo juga enjoy banget sama the way you mix sama master lagu-lagu lo gitu. Influence nih Bas. Gue punya koridor yang berbeda-beda untuk influence gitu. Untuk penulisan gue punya influence yang sangat spesifik. Kayak gue suka, kalau di luar gitu, gue suka bagaimana Kendrick Lamar menulis. Gue banyak belajar dari rapper dalam nulis lirik gitu. Oh iya. Ya. Karena buat gue mereka bisa bikin sebuah beat yang berulang 8 bar, 16 bar itu jadi menarik gitu. Cuman pakai flow, nggak cuman sih, itu sulit banget gitu. Ya menggunakan flow, menggunakan ya storytellingnya mereka. Itu kan mereka berarti menurut gue kerjanya 2-3 kali lipat lebih keras dibandingin penyanyi yang dia bisa nge-stretch 2-3 kata jadi berapa bar gitu loh, karena ada ya cengkoknya naik turunnya gitu. Kita bisa ngakalin itu kan, kita bisa ngulang satu kalimat yang sama. Kayak rapper nggak mungkin gitu bisa ngulangin itu. Kayak storytellingnya mereka harus runut, bahkan di saat kayak ada rapper yang modern gitu, let's say kayak Playboi Carti yang kalimatnya tuh sepotong-sepotong gitu style dia. Secara storytelling juga tetap harus runut gitu, dan gue banyak belajar kalau nulis itu dari rapper. Ada juga kayak kalau di Indonesia mungkin yang kayak Trinitas gue 3 yang gue paling suka dalam nulis lirik itu Mas Cholil, Tulus, sama Mas Jimmy Multazam. Kayak gue selalu ngelihatnya, kalau gue mau belajar nulis sesuatu yang ringan tapi efektif itu gue melihat Tulus. Kalau gue mau melihat cara belajar menulis yang aktual kayak baca berita dan tegas itu ke Mas Cholil gitu. Kalau gue pengen belajar bermain dengan bahasa, gue melihat Bang Jimmy gitu, Jimmy Multazam. Dan itu di luar itu ya kayak dalam penulisan apapun yang lagi gue dengar pasti memberikan influence gitu ke gue. Kalau di musik adalah beberapa hal yang beberapa musisi atau band yang gue dengar dari kecil karena terpapar gitu oleh nyokap gue yang emang dia seneng dengerin musik di rumah.
terpapar sama kakak gue juga karena dia masuk musik duluan gitu sebelum gue. Okay. Jadi beberapa nama yang gue lebih fond of gitu dibandingin nama-nama yang lain. Tapi gue makin kesini makin belajar untuk kayak nggak punya patokan utama yang jadi kiblat utama gitu loh kalau dalam produksi dan soundnya. Jadi gue tuh ada trik gitu tiap kali mau ngerilis sesuatu yang baru, gue berkali-kali bikin playlist gitu entah di Apple Music, di Spotify, di YouTube. Jadi kayak bikin mood board, kayak pakai Pinterest gitu. Tapi berupa playlist? Tapi playlist lagu-lagu gitu. Masukin 30, dengerin gitu 2 minggu. Oh yang ini nggak cocok, gue keluarin 4, masukin 2 lagi. Jadi lama-lama kayak dapat 10-15 lagu terakhir yang kayak gue tahu. Oh ini sound yang mau gue kejar buat rilisan abis ini gitu. Entah buat Fish, entah buat Hindia, segala macam. Dan seringkali yang masuk itu adalah lagu-lagu yang gue belum tahu cara produksinya gimana gitu. Atau harus kerja sama produser seperti apa buat bisa ngejar sound kayak gitu. Karena mungkin gitu dengan kesibukan yang gue punya, gue merasa gue harus belajarnya itu sembari bikin produk gue yang baru gitu, karya gue yang baru. Jadi ya kayak gitu mas, yang kayak misalnya di Doves ini di mixtape banyak elektronik gitu. Itu gue di mood board gue tuh gue lagi masukin banyak banget ya musik-musik seperti itu gitu, makanya kerja sama White Chorus juga kan. Dan setahun kemarin kan semua tempat isinya Brad-nya Charli XCX gitu loh. Dan gue rasa trennya juga lagi ke situ gitu. Maksudnya solois perempuan, diva kelas dunia ini, Billie Eilish, Charli segala macem. Kayak banyak elemen yang dibuang dari musiknya gitu loh. Bener-bener cuma jadi ya udah sub bass, kick, gitu, hi hat, sama amazing vocal production aja udah gitu. Kayak ini Yayo mungkin di sini kan. Ada Yayo gitu di sini kan. Cuman gitu kayak gue bikin mood board-nya gitu, dan hampir pasti kayak selalu yang gue denger tahun ini gitu sama tahun lalu dan tahun depan itu beda banget, kayak bipolar gitu. Karena gue takut jadi senile gitu pas udah tua, terus kayak nggak, musik yang paling bagus yang kayak gini, musik yang sekarang itu nggak skillful, nggak apa gitu. Mungkin karena pas masih awal-awal banget tuh Fish tuh suka digituin gitu sama senior-senior netizen ya, tapi maksudnya cuman sama yang lebih tua gitu lah, yang kayak ini kurang rock nih, kurang sangar, kurang laki gitu. Dan gue pribadi nggak pengen banget gue pas makin dewasa, makin tua tuh jadi orang yang komentar kayak gitu ke musik yang lebih muda gitu, yang lebih modern. Jadi mungkin berangkat dari pengalaman itu, gue nggak pernah pengen stop di satu musik gitu. Jadi kayak gue harus berubah terus, kayak oke, ini udah kelar nih eranya gue denger elektronik nih, at least for now. Jadi setahun ini gue nggak denger elektronik dulu, pindah gitu, bisa dengerinnya country, dengerinnya apa, biar berubah lagi karya abis ininya. Itulah kenapa ya, bro. Gue kalau dengar nama Baskara Putra tuh di otak gue keyword itu bebas gitu. Lo nggak ada keterkungkungan atau keterbatasan untuk gue harus maintain misalnya setahun ini atau genre ini atau gaya vokal ini. Kayak contohnya deh dari cara nyanyi lo aja. Tiba-tiba lo nge-bass, tiba-tiba lo gitu. Kayak lo nekat dan bebas banget gitu. Gue pengen tahu sih, Bas, apa sih rahasianya lo bisa sebebas itu gitu, maksud gue. Tapi di sisi lain lo tadi ngejelasin lo bikin playlist buat semacam mood board, pola pikir lo tuh terkonsep dan tertata dan termetode gitu loh, maksud gue. Tapi lo di sisi lain juga lo bebas. Itu yang gue sangat iri dari lo. Saya iri itu dalam pengertian kayak gila ya, bisa berkarya tuh seenak itu gitu loh. Gue merasa gue perlu sistem yang gue jaga di belakang layar untuk bisa nge-maintain kebebasan gue di luarnya gitu. Supaya kayak, lo bisa bebas. Iya, kayak kesannya ini madness gitu. Diskografinya Hindia Fish tuh pasti kesannya buat banyak orang tuh madness. Bahkan di Lomba Sir album pertama, tiba-tiba ada yang kayak house gitu kan, ada satu lagu duk tak gitu. Cuman itu sebenarnya kalau buat gue pribadi terstruktur gitu, pola kerjanya segala macam.
hasilnya yang rasanya tuh kayak madness gitu. Iya. Yang kayak wah suka-suka ya nih orang nih udah Iya. terserah dia. Cuman ya gue merasa untuk bisa tetap nge-maintain itu gue perlu pola pikir dan pola kerja yang runut gitu di belakang. Kayak dengan playlist tadi. Iya. Dengan komitmen yang kayak oke gue mau stop dulu nih. Misalnya kayak denger folk gitu. Atau denger pop nih minimal 3 bulan, 4 bulan. Atau yang kayak gue suka banget kerja sama dia. Cuman gue lagi gak boleh nih menurut gue diproduce sama dia gitu. Kita harus ganti. Gue seneng kayak bisa ngelakuin hal baru terus gitu Mas. Kayak gue merasa kesenian tuh juga tempat gue belajar gitu. Karena kayaknya kita kalau ngejar sesuatu yang perfect nggak bakal dapet lah. Jadi ya udah kalau misalnya ada sesuatu yang pengen gue coba itu jarang gue simpen doang gitu. Itu pasti jadi sesuatu yang memang dirilis. Kalau misalnya kayak buat orang jelek ya udah gitu. Berarti memang di momen itu ya bisanya semaksimal mungkin untuk sesuatu yang sedang gue pelajari dapatnya seperti itu. Dari sisi misalnya ranah vokal pun gue juga merasa kan banyak ya kayak apa namanya mungkin 2 tahun 3 tahun terakhir komentar netizen yang bilang ini Baskara di Fizz nyanyinya udah kayak di Hindia nih udah nggak Fizz lagi segala macam gitu. Karena ada perubahan style segala macam. Cuman kalau buat gue pribadi, itu karena Fizz yang mereka dengar dan mereka kenal dari bertahun-tahun sebelumnya, itu memang momen dimana gue belum beres gitu nyanyinya. Dari dulu gue pengen bisa nyanyi kayak sekarang, tapi gue baru bisa sekarang. Tapi kalau disuruh nyanyi kayak dulu lagi, gue masih bisa. Gitu. Cuman kebetulan nggak pengen gue paksa dari satu album 15 lagu itu semuanya kayak Fizz zaman dulu gitu. Karena ternyata setelah dipikir-pikir lagi secara kreatif, yang perlu nyanyi suaranya berat banget kayak Peradaban paling cuma 2 lagu gitu. Nggak semuanya harus dihajar kayak gitu. Ya, maksudnya kayak dikasih beat yang blues gitu. Maksudnya dikasih musik yang R&B, yang blues apa segala macam kan. Menurut gue harusnya tidak dikawinin atau nggak dideliver dengan cara seperti itulah. Walaupun mungkin bisa ya, cuman tergantung kebutuhannya aja gitu. Gue selalu merasa dan melihat format atau teknis gitu kayak genre segala macam itu medium aja sebenarnya sih di musik. Medium aja ya. Ceritanya apa gitu? Ceritanya Kalau ceritanya perlu dia dikasih musik yang emang kayak ya post-punk ya udah kasih post-punk gitu. Kalau emang perlunya folk ya kasih folk. Jadi gue nggak pengen kayak memposisikan diri gue oh dia artis rock, dia artis apa gitu. Ya gue pop tanda kutip kayak gue berusaha sulit apapun gitu yang gue bikin masih bisa diterima banyak orang untuk bisa jadi populer gitu. Cuman bukan yang kayak oh ini ada pakem-pakem yang harus gue pegang teguh gitu. Karena gue juga nggak pernah belajar musik secara formal untuk menjaga itu juga sulit. Lo kan tadi bilang lo orang seneng ngulik. Dan lo tuh kalau gue bayangin ya lo pasti suka mengobserv sekeliling lo. Mengobserv segala macam kejadian yang ada di kehidupan lo juga. Apa pelajaran yang lo dapat dari Fizz, Hindia, Lomba Sihir? Sih. Masing-masing. Sehingga menjadikan lo Doves 25 on Black Canvas ini. Yang gue pelajari di Fizz setelah bertahun-tahun adalah kemarahan itu nggak harus selalu diutarakan dengan distorsi atau dengan berteriak sebenarnya. Ada momen-momen pas gue masih tinggal di rumah bokap nyokap gue gitu dari kecil sampai gede, dimana gue lebih takut sama orang tua gue pas mereka diem dan gak mau ngomong dibandingin pas mereka marah. Dan itu yang gue rasa gue pelajarin di Fizz gitu, bahwa kemarahan itu gak harus selalu dengan sesuatu yang eksplosif. Hence berarti semua emosi yang lain juga bisa disampaikan dengan cara yang berbeda-beda juga sebenarnya. Dan gue rasa kayak pembelajaran itu di saat masuk ke Hindia gitu, itu dia kayak tanda kutip berevolusi gitu menjadi pembelajaran kedua
uh, yang berhubungan sama yang Fis juga tadi, yang adalah ya apa namanya, dia semua emosi itu tuh lu selalu bisa menyampaikan dengan angle yang berbeda tanpa harus kayak lu pakem, nggak kayak gitu lagi ya, namanya lagu cinta tuh harus kayak gini, yang namanya apa namanya, lu lagi sedih tuh harus minor gitu, segala macam. Iya. Karena merasa gue mencoba itu dan ternyata sah-sah aja gitu. Pas di Hindia kayak banyak banget lagu-lagu Hindia yang beatnya tuh atau kayak secara musik moodnya, vibe-nya tuh yang kayak wah happy banget, warna-warni gitu. Cuman kalau lu denger liriknya, dia kayak berbanding terbalik gitu loh sama isinya. Dan sebaliknya gitu, ada lirik yang sedih banget, tapi apa namanya, ada lirik yang happy banget, tapi moodnya tuh malah ditahan gitu. Dan itu gue rasa kayak jadi sebuah cara penyampaian yang elegan dibanding kayak gue harus kayak keliling atau kayak di depan press release gitu. Gue bilang kayak, dengan lagu ini saya ingin menyampaikan bahwa kayak kesedihan tuh apa segala macam gitu. Gue kayak pengen karyanya ngomong sendiri gitu. Kayak apa namanya, lebih seru ngelihat orang memperdebatkan karya tersebut di TikTok, di YouTube dibandingin kayak itu harus dijelasin sebenarnya menurut gue. Oke. Kalau di Lomba Sihir ini nyambung nggak nyambung sih, tapi nyambung sih menurut gue. Dan dia juga kan kayak proyek gue yang gue tergabungnya paling terakhir lah, maksudnya kayak ada Fis dulu, ada Hindia, baru ada Lomba Sihir gitu. Setelah semua pembelajaran dan kayak mazhab kesenian gitu yang gue bayangin di kepala gue, pada akhirnya kayak itu semua don't matter kalau gue nggak bisa have fun gitu di musik. Kayak anak-anak Lomba Sihir ini yang mengingatkan gue bahwa lu mau punya muatan seberat apapun, sekompleks apapun, punya semiotika ini segala macam, tapi kalau lu nggak bisa have fun di panggung, nggak ada poinnya gitu. Buat ngelakuin itu. Dan mereka menurut gue yang paling bisa selalu ngingetin gitu ke satu sama lain kalau musik itu yang paling penting have fun gitu. Maksudnya iya ini kesenian yang ada muatannya dan bisa bikin perubahan atau bisa memperlihatkan sesuatu ke banyak orang, tapi dia juga form of entertainment gitu. Betul. Lu nggak boleh kehilangan form of entertainment-nya, dan berarti secara teknis lu harus bagus juga gitu. Kayak percuma gimmicknya macam-macam, cuman kalau lu mainnya berantakan gitu. Betul. Dan gue paling banyak belajar itu untuk itu di Lomba Sihir gitu. Tadi pas lu bilang kayak sehingga bisa menciptakan Doves ini, gue nggak tahu kenapa, tapi sama juga ada beberapa orang yang kayak bilang kayak mereka merasa ngedenger Doves itu tuh kayak kulminasi dari Fis, Hindia, Lomba Sihir jadi satu gitu loh. Mungkin pas lagi di saat nggak ada batasannya gitu, karena ini mixtape lagi-lagi. Cuman gue merasa gue banyak mempelajari ya tiga itu gitu, masing-masing dari tiga tempat ini. Gue juga ngelihat sosok Baskara Putra adalah orang yang sangat appreciate yang namanya kolaborasi. Ya nggak sih? Maksud gue kayak lo tuh selalu dalam show lo atau dalam karya-karya lo, even sesimpel postingan lo deh, lo selalu ada credits. Kayak oh nih visualnya, ya kan? Atau oh nih produksi apa segala macam deh, lo sebutin. Dan itu tuh gue ngerasa lo nganggap mereka semua adalah part of your team dalam creation ini, gitu. Termasuk mungkin dalam Lomba Sihir ya, karena kan kalau nggak salah Lomba Sihir itu teman-teman yang awalnya mendukung Hindia nggak sih? Awalnya backline-nya Hindia itu. Betul. Semua. Ya kami semua dulu nggak punya apa-apa lah gitu di musik, masih new player semua. Teman-temannya saling bantu kayak gue tiba-tiba dapat tawaran main Hindia, mau ngisi drum nggak, mau ngisi gitar nggak, gitu. Jalan beberapa lama sampai akhirnya yang kayak kena pandemi kan, bikin album yuk gitu. Tapi ya semuanya sebagai member yang sama rata kayak dan dari situ keluar album pertama Lomba Sihir, kelar pandemi ada offer gitu, dan tiba-tiba jadi sesuatu yang serius akhirnya. Apa yang lo dapetin, Bas? Maksud gue, kenapa sih nggak
lo keluar sebagai Baskara Putra? Kenapa harus Hindia? Atau kenapa harus lo gabung jadi lomba sihir? Padahal lo bisa aja gitu, Baskara Putra gitu. Karena gue merasa lo nggak bisa sih hidup sendiri di musik sih mas. Kayak ini apa namanya, ada ironisnya dan menurut gue ada bener juga kenapa katanya setelah udah lama di dalam ya, kalau industri musik suka dibilang kayak hutan gitu. Hutan tuh ada ekosistemnya juga. Semuanya tuh saling bergantung satu sama lain gitu. Gue merasa gue berhutang apa namanya budi besar sekali ke banyak banget orang yang bisa membantu gue memiliki apa yang gue punya sekarang gitu. Dan gue merasa Hindia itu tuh gue tuh mukanya aja gitu, di publiknya aja. Maksudnya kayak gue yang bertanggung jawab kalau Hindia kenapa-napa, karena mukanya gue, spokespersonnya gue. As an idea juga dia solois gitu seseorang. Tapi itu di panggung aja, di media gitu loh. Di luar itu udah keluar dari situ, Hindia itu ya puluhan orang gitu. Kayak ya itu mereka semua, fotografernya, visual artis kami, sound engineer, tim produksi segala macem. Nyawa gue tuh literally di tangan mereka gitu tiap minggu. Maksudnya kayak kami dipercaya dengan bayaran sekian gitu untuk menghibur ribuan orang 45 menit sampai 1 jam. Dari satu orang aja gitu di tim di dalam internal di Hindia tidak melakukan tugasnya dengan baik, kelar udah semuanya. Dan ya udah saling taruh nyawa satu sama lain aja gitu di apa namanya di tangan masing-masing. Begitupun juga di FIS, begitupun juga di lomba sihir. Gue merasa nggak ada yang lebih penting gitu loh. Maksudnya gue di panggung itu di atasnya sama pentingnya sama yang ada di seberang, di samping, di belakang, bahkan di Jakarta gitu yang nggak berangkat tapi yang ngebantu gue dari jauh, ngebantu tim dari jauh. Yang ya 1 jam di 1 malam itu nggak mungkin terjadi kalau nggak ada semua orang ada di balik ya. Lo banyak berkolaborasi juga di luar tim yang tetap ya. Kayak misalkan lo pernah sama Tuan 13, Matermos. Gimana sih lo dalam kayak memilih orang-orang yang lo ajak kerjasama atau lo ajak kolaborasi, ya kan? Petra, Enrico, semua teman-teman lo gitu. Maksudnya lo memilih atau mungkin kayak senang bekerja sama dengan mereka tuh based on apa gitu? Kalau dalam taraf lagu gitu ya, featuring gitu, gue biasa tuh level itu kalau mentok gitu, yang kayak berusaha mengerjakan sesuatu, terus kayak, wah ini kayaknya perlu sesuatu gitu misalnya, kayak ini perlu ada yang nyanyi dengan style kayak gini, yang udah jelas jawabannya bukan gue gitu, atau kayak nggak bisa tanda kutip di-tackle oleh orang-orang terdekat gue gitu. Jadi kalau kolaborasi tuh gue selalu itu dulu. Itu ya. Kayak apa namanya? Gue pernah nggak ya kayaknya dulu mungkin di album pertama yang FIS ya, dan itu juga bikin gue belajar bahwa ternyata nggak perlu punya kolaborator sebanyak itu gitu. Tapi setelah itu gue tuh udah nggak pernah yang kayak bikin lagu itu. Pernah sekali waktu itu sama FIS sama Coil gitu, tapi memang karena ya apa namanya udah ada obrolan sebelumnya. Cuman di luar itu misalnya spesifik kita ngomongin Hindia gitu ya. Dan FIS yang baru-baru ini juga kami tuh nggak pernah kayaknya bikin lagu yang emang dari lagunya belum jadi tuh dari awal tuh udah diomongin pengen featuring deh gitu. Jadi emang ngerjain dulu aja. Kayak yang sama Bang Upi sama Tuan 13 gitu, yang sama Rubina Celebrisik di album kedua Hindia. Itu gue udah ngisi, terus yang kayak boring lagi kalau kayak gue udah muncul dari pertama gitu. Akhirnya gue take out bagian itunya. Terus ini ngisi beat sepanjang ini, sekompleks ini, yang susah banget dilawannya dengan melodi vokal gitu, kayaknya perlu rapper deh. Dan gue nggak punya ilmunya. Akhirnya ngontak Bang Upi via Meter, dikenalin sama Fadil. Dia mau, dia udah ngisi. Terus abis itu sembari gue denger lagi di bagian belakang, iya belum ada hooknya ya gitu. Tapi lagi-lagi nggak mungkin gue dan nggak mungkin Bang Upi gitu yang ngisi. Akhirnya
oh ini perlu sesuatu yang beda banget gitu, mungkin secara dinamika vokal segala macam, harus perempuan yang kayak gimana gitu, diisi kayak gimana. Oh kita nggak pengen spot featuring di sini itu tanda kutip bersama-sama berusaha mendapatkan spotlight yang sama spot featuring di side 2-nya, karena ada Nadine di side 2 gitu, dan dia udah kelar duluan. Jadi ada pola pikir itu yang kayak, oh ini nggak mungkin, berarti kurangin orang kayak gini. Oh berarti nggak bisa yang mirip-mirip sama Nadine gitu segala macam, musiknya kayak gimana. Sampai akhirnya inget banget gitu ngobrolin sama Enrico ya, karena dia salah satu co-pilotnya kan, walaupun Celebrity itu produsernya tuh Karim Sunarjo, Bab. Tapi sebagai co-pilot tuh Enrico tuh ngebantu ngejahit semua keseluruhan albumnya gitu. Sampai inget satu momen kayak gue dan Enrico sepakat bahwa kalau ini mau muncul banget gitu featuringnya di luar, maksudnya kayak kerasa di muka gitu, bisa cut through gue marah-marah di belakang dan Bang Upi nge-rap panjang di depan itu, perlu bahasa yang bukan bahasa Indonesia. Jadi pas orang denger tuh kayak, ini apaan gitu. Akhirnya keluar Rubina, karena dia satu-satunya orang yang gue tahu, yang gue kenal pribadi, yang bisa nyanyi Portugal, gitu. Tapi ada proses itunya gitu, bukan yang kayak gue pengen deh bikin lagu sama Rubina gitu. Karena gue ingat kritikan terbanyak dari kebanyakan orang untuk album pertama Fis adalah, ini featuringnya banyak banget tapi pointless gitu. Maksudnya kayak nggak ada mereka pun nggak apa-apa, dan kayak dan merekanya bagus gitu, dan malah nutupin kayak warnanya Fis yang asli karena terlalu mencelok apa segala macam. Akhirnya semenjak itu gue berusaha sangat hati-hati gitu dalam milih kolaborator, terutama yang featuring. Kalau yang di belakang layar, produser, session player, backing vokal segala macam itu cuman 2 sih, antara kayak gue pengen belajar lagi sama siapa gitu. Oh gue pengen bisa bikin lagu kayak dia gitu ya, stepnya harus kenal dan belajar sama dia gitu kan, dan coba bikin sama dia. Atau emang kayak dia nggak sengaja ada di situ biasanya. Bisa gitu ya. Gue sering banget soalnya kayak di Hindia tuh faktor-faktor yang kayak dia nggak sengaja bantuin karena dia ada di situ, kayak ya gue aja deh gitu, gue aja deh gitu. Gue aja dehnya Hindia tuh selama 7 tahun tuh banyak banget, tapi itu yang bikin albumnya seru gitu loh. Kayak tiba-tiba ngomong ke Kunto kayak, Mas isi dong voice note di belakang gitu. Atau yang kayak lagi main sama Lava di studionya Lava kan, ya itu kan studionya Danila juga kan gitu. Cici lewat-lewat yang kayak, isi dong di sini gitu, yang kayak apa namanya, karena ya udah gue aja itu gitu. Tapi nggak pernah ketulis featuring biasanya kalau yang kayak gitu. Menurut gue kalau udah ditulis featuring tuh poinnya harus kuat banget kenapa dia featuring di situ. Ini ya, gue juga nangkepnya tuh betapa pentingnya community, kolaborasi. Iya jelas. Iya nggak sih? Dan di musik nggak bisa hidup sendiri gitu. Dan belajar mostly 90% dari situ gitu. Maksudnya gue banyak banget belajar hal baru itu modalnya cuman kenal aja dulu sama orang yang punya ilmunya gitu ya. Atau memberanikan diri untuk kenalan. Banyak banget orang yang sekarang gue bisa bercandain itu dulunya tuh gue ngefans aja gitu Mas di Instagram. Gue DM yang kayak Mas salam kenal gitu. Kayak gue Baskara, gue punya demo ini segala macem. Akhirnya ketemu pas lagi di acara, ada kesempatan ketemu. Dan jadi ada kesempatan-kesempatannya terus gitu, tiap kali ketemu ya udah nggak canggung kan, karena udah kenal akhirnya. Benar. Banyak banget gue belajar dari situ ya. Kan banyak banget hal yang bisa kita serap nih. Beneran, gue serius keren banget. Tadi kan, tapi kan tadi gini ya, Bas ya. Tadi kan kita kolaborasi, istilahnya ahlu minanas, gimana? Bener? Hablu minanas. Hubungan antar manusia ya kan. Tapi kan tadi sesama musisi, mungkin produser, penyanyi, rapper. Tapi gimana hubungan lo dengan fans? Seberapa penting sih opini fans terhadap langkah lo gitu? Gue merasa gue sangat beruntung dikelilingi oleh pendengar yang pendengar loyal gitu, pendengar loyal yang mereka itu appreciate gue as a person gitu loh. As a person. Kayak
gue ngerasa mereka tuh lebih intrik sama cerita yang mau gue ceritain dibandingin kayak bagaimana cara gue menyampaikan cerita tersebut gitu. Kalau misalnya kita ngomong karyanya ya. Yeah. Jadi gue hampir nggak pernah merasa ada momen-momen di mana kayak oh karya gue kali ini ditolak sama pendengar gue gitu. Karya gue kali ini tidak mendapatkan respon yang baik oleh pendengar gue gitu. Gue merasa gue tumbuh besar bareng sama mereka dan sebaliknya gitu. Ya pasti orang akan selalu nyebutnya fans gitu ya, cuman gue nggak tahu sih kalau gue pribadi gitu, karena gue bener-bener kayak berteman baik dan kenal deket gitu sama beberapa orang-orang yang ngurus quote unquote fanbase ini gitu. Gue nganggap mereka teman aja, Mas. Yang kayak suatu hari juga pernah ada yang ngomong ke gue kayak kadang-kadang mereka bilang kita tuh udah menggunakan titik lu manggung itu udah bukan buat nonton lu, tapi buat ketemu aja sama teman-teman yang lain gitu. Gila, dan nontonnya tuh di belakang gitu. Yang penting nongkrong aja. Sedap. Oke. Jadi kayak mungkin kayak respon gue tidak bisa mewakili banyak orang, tapi gue merasa gue punya privilege itu banget, punya kedekatan itu sama pendengar gue dan yang ngurus komunitasnya tersebut gitu loh. Ya udah kayak temen aja gitu, bener-bener udah kayak temen. Keren banget ya. Jadi itu gue kebayang sih berarti kalau setiap kali lo show energinya di sana tuh kayak apa gitu ya. Gue kalau ngelihat lo juga energi lo di atas panggung, kayak lo kan sekarang lo kan kalem gitu ya. Tapi lo di panggung tuh lo bisa menggila gitu karena energinya itu ya. Iya pasti, kayak ada feedback loop gitu kan. Kita ngasih energi ke mereka, mereka mantulin lagi, terus kita mantulin lagi gitu. Betul. Dan akhirnya di end of kayak lagu kedua, ketiga, terakhir tuh udah tinggi banget gitu energinya. Ngaruh banget sih, maksudnya kayak ngelihat penonton seru gitu ya. Ya gue merasa punya tanggung jawabnya, mau kayak gimana pun penontonnya harus bagus lah pasti performnya. Mau main buat 1 orang, buat 100 orang sama dong. Tapi di luar technicalities gitu, yang nggak bisa bohong itu tuh energinya buat kayak bukan aneh-aneh ya, apa bahasanya, bukan gimmick juga ya, tapi ya buat punya gerakan yang lebih besar aja gitu di saat kayak lagi ketemu penontonnya tuh ya anak-anak ini gitu yang kayak emang seru banget segala macam. Ada gue nggak tahu mulainya dari mana trennya gitu. Awalnya gue ngeliatnya di TikTok, cuman kayak makin lama karena makin banyak akhirnya udah sangat bisa terlihat dari panggung gitu. Sekarang itu banyak pendengar gue yang asik sendiri in a good way gitu. Mereka tuh nggak ada panggung, mereka tuh bikin lingkaran gitu, joget-joget di ujung, tapi kayak gue dari atas panggung bisa ngeliat sampai ada 3 lingkaran. Kalau acara gede banget sampai ada 6 lingkaran gitu. Dan mereka tuh saling ngevideoin satu sama lain, mereka bahkan nggak ngevideoin gue gitu. Jadi kayak karaokean aja, cuman denger lagunya aja gitu dari PA, tapi bukan yang kayak wah ada idola gitu, nggak kayak gitu. Dan gue seneng banget ngeliat itu ya, karena kayak apa namanya, gue jadi kayak gerobak getuk aja gitu loh, kayak bawa lagu gitu yang kayak udah terserah mau ngapain gitu dengan lagu ini gitu. Itu fun banget rasanya ngeliat itu. Gila sih. Iya benar-benar. Wah, oke. Jadi hubungan lo dengan para musisi, dengan kru, dengan tim kreatif, termasuk para fans, itu benar-benar menjadi sebuah blend yang... Tapi gue jadi pengen nanya nih, tadi kan kita ngomongin tentang energi di panggung segala macam ya. Tapi kalau Baskara Putra disuruh pilih, stage live, studio live? Stage live pasti. Stage live. Stage live. Ya kalau pilihannya 2 itu stage live. Kalau pilihannya kayak bikin lagu, produksi lagu, manggung, gue paling suka bikin lagu. Gue suka semuanya, cuman gue paling suka tuh proses bikin. Oke. Kenapa bikin lagu? Karena kayak ada semacam apa namanya, dikasih keleluasan untuk tidak bertanggung jawab gitu loh, nggak harus mikirin ntar live-nya gimana ya gitu. Kayak kita bikin aja dulu gitu. Kadang-kadang udah masuk tahap produksi, udah punya co-producer kan suka diingetin kan, gila jangan kayak gitu, drummernya perlu 3 tangan gitu mainnya gitu. Oh iya, gue kan bukan drummer, gue nggak tahu gitu, ternyata nggak bisa. Tapi di proses songwriting tuh, composing awal tuh bebas banget gitu rasanya, yang kayak bahkan mungkin belum mikirin apa namanya copyright gitu. Kadang-kadang kayak ada lagu yang bagus banget, terus gue pengen ini, gue pengen drag kayak vokalnya doang gitu buat jadi sample segala macam. Tapi di proses ideation itu tuh kan cuman diri kita sendiri ngelawan alat musik sama speaker kan kadang-kadang kan. Jadi mau ngapain aja tuh bebas gitu.
Karena setelah itu kan udah mulai ada yang harus dikebiri gitu pelan-pelan kayak, oke, ini kalau pakai sound kayak gini nggak bisa gitu karena ini persis sama kayak sampelnya lagu apa kecuali misalnya kayak diganti tomnya atau apa. Tapi udah mulai ada proses-proses yang memikirkan implikasi dibawain live-nya gimana, legalitasnya gimana gitu-gitu segala macam. Karena kan apapun yang keluar harus emang secara legal orisinil gitu segala macam. Itu udah mulai dipangkas-pangkasin. Sampai yang paling akhir itu yang paling sulit gitu. Lagunya udah jadi. Tetap kadang-kadang ada 10% elemen-elemen yang nggak bisa dibawain plek-ketiplek di panggung gitu. Kayak berapa banyak yang masuk backtrack. Kayak berapa banyak juga yang ini dibiarin backing vokal di backtrack. Di Hindia itu gue dibantu ada Madu Kinanti, Cika Olivia juga, mereka nyanyi juga. Madu ngambil apa, Cika ngambil apa, gue nyanyi bagian mananya gitu. Udah banyak komprominya gitu. Tapi setelah udah dibawain berapa bulan biasanya seru lagi karena udah dapet celahnya kan. Oh ternyata lagu ini kalau gue napasnya di sini gue bisa ngapain gitu ke penonton gitu-gitu tuh, tapi perlu waktu biasanya. Tapi banyak yang harus dipikirkan gitu kan kalau udah mulai produksi, udah mulai live. Pas songwriting sih enggak suka-suka gitu, tunggu dimarahin produser dulu baru yang kayak sorry ternyata nggak boleh. Gitu. Ngomong masih di seputaran panggung nih, Bas. Gue kalau nggak salah gue pernah dengar lo tuh dulu anak visual, Bas. Iya, gue masih lumayan cerewet banget sama semua garapan visual, terutama di Hindia sih ya. Maksudnya di Vis gue masih ya semuanya tentu udah punya timnya gitu yang hebat-hebat juga nih, art director masing-masing. Tapi gue di Hindia masih cerewet banget sama visual. Apa yang lo cari dari visual sebuah performance gitu? Kayak kalau spesifik misalnya kayak ngomongin yang di panggung ya, live performance visual gitu. Itu juga ada sesuatu yang gue belajar tuh perlahan. Gue merasa dia tuh harus memperkuat lagunya, nggak bisa jadi sesuatu yang orang tuh sampai lupa sama lagunya gara-gara visualnya itu gitu loh. Makanya gue sudah mulai mengurangi penggunaan copywriting di layar. Visual aja. Iya, gue merasa gue era 2017, 18 sampai mungkin sampai kayak setelah pandemi lah 22 tuh gue masih banyak banget menggunakan teks gitu di panggung. Tapi gue berusaha mengurangi itu sekarang. Kayak gue pengen bikin sesuatu yang bisa berbicara tanpa dikasih tahu gitu, yang kayak ya show don't tell. Masih ada gue menggunakan teks tapi seperlunya gitu. Kita punya waktu 2 jam, teksnya keluar berapa kali, jangan lebih 5 kali gitu. Dan sepanjang apa segala macam. Kalau terutama statement gitu ya. Ya itu karena gue tidak pengen visualnya itu mengganggu lagunya. Dia harus bisa memperkuat kesan dari lagunya gitu. Dan yang pasti harus sesuatu yang gue rasa gue nggak suka sama visual yang nice to have aja gitu, Mas. Sekedar aja gitu. Yang misalnya kayak kita ngomongin misalnya lagu sedih gitu terus kayak dikasih visualnya hujan petir gitu kayak bukan hujan petir yang salah tapi rasionalnya apa masukin hujan petir di situ gitu, konteksnya apa, kenapa dia keluar. Gue tidak menerima, dan gue cerewet banget sama visual gitu, gue tidak menerima alasan yang kayak ya lagu sedih aja Mas, kayak stock footage-nya ini gitu, atau kayak atau kayak lagu elektronik kayak ada nih Mas yang kayak visualnya vaporwave kayak gitu. Gue nggak suka dan gue tidak pernah menerima alasan tersebut gitu. Gue merasa semua visual itu harus ada rasionalnya. Kalau misalnya emang cuma warna doang gitu, ya kenapa warna doang? Karena dan apa hubungannya warna tersebut ke perubahan visual untuk lagu selanjutnya misalnya. Sampai segitunya loh. Iya, kayak misalnya di rangkaian showcase yang Doves ini ada gitu 3 lagu yang emang langit doang gitu. Tapi ada perubahan cuacanya. Dan itu ya dipikirin gitu, kenapa warnanya biru pas lagu ini, kenapa pas dia masuk bridge berubah jadi warna apa, gerhananya keluarnya itu di ref keberapa evaluasi, kenapa pindah ke petir gitu. Itu harus ada rasional yang kuat gitu. Gue nggak
Ya gua berusaha untuk gak kayak masukin visual tuh ya just because aja. Oh karena keren aja, karena bagus aja, karena biasanya orang kalau lagu cinta ya visualnya begini gitu. Ya harus ada maksudnya. Sepenting itu ya berarti buat. Karena ya kalau pribadi mungkin itu kesenangan gue pribadi gitu ya. Tapi gue yakin kayak minimal 10% gitu, minimal banget 5 orang, 8 orang yang nonton ada yang ngerti gitu, dan itu reward juga buat orang yang ngerti gitu. Buat orang yang kebanyakan ya mungkin ya bagus aja, tapi buat orang yang ngerti yang kayak anjir gue nangkep lagi barusan apaan gitu. Itu gue suka gitu sama itu. Ngomong-ngomong gue jadi pengen menanyakan hal yang viral beberapa waktu yang lalu. Oke. Pemuja setan dan Illuminati. Gue tuh sebenarnya agak gimana gitu di saat gue mau nggak mau harus menjelaskan itu di publik gitu. Karena ya buat gue itu melucuti sebuah seniman aja gitu di saat kayak dia harus sampai dipaksa memberikan explanation untuk karyanya. Dan gue ngerasa salah satu privilege terbesar di dunia adalah untuk melakukan apapun dan tidak perlu explaining yourself on why you do it gitu loh. Cuman ya kemarin udah dalam keadaan dimana gue mau nggak mau melakukan itu gitu karena tekanannya dari banyak pihak gitu, banyak yang goreng juga. Kalau gue melihatnya satu sih, ada faktor orang sini mungkin tidak terbiasa melihat pertunjukan musik yang nggak cuma nyanyi doang gitu. Yang mereka expect mungkin kebanyakan adalah panggungnya megah, visualnya megah, naik panggung, nyanyi, halo-halo, terima kasih, turun gitu maksudnya. Dan memang kemarin itu titik yang Jakarta itu ada performance artnya gitu, dan kayak aspek performance artnya itu gue bisa bilang bahkan mungkin 50-60% dari pertunjukannya juga. Kebanyakan kan orang yang melihat adegan itunya kan, tapi maksudnya mereka melihatnya dari internet, mereka nggak datang ke venue-nya gitu. Mereka nggak datang ke velodrome. Dari masuk gerbang aja tuh ada aktor gitu, ada belasan aktor yang memainkan perannya masing-masing, dan kalau bisa lah kayak di videoin tanpa konteks ya pasti akan dianggap serem banget, ini aneh banget apaan gitu. Dan sampai dalam memang kayak gitu mood yang mau dibangun itu yang kayak nih apa sih aneh banget gitu. Dan apa namanya dari album kedua ada lore-nya juga, ada backstory-nya fiksional gitu yang dibangun juga, kayak ini malaikat ini siapa gitu. Konteksnya tuh apa gitu, dan ya emang tanda kutip ya itu penggambaran setan gitu. Cuman kan kita nggak pernah menuduh karakter antagonis di film horor sebagai satanis gitu, karena kita tahu itu acting. Nah mungkin cuman orang nggak terbiasa melihat pertunjukan musik yang ada performance artnya gitu, performance act-nya. Jadi ya dilihat kayak gitu, kayak wah ini aneh-aneh nih gitu. Walaupun juga ada faktor miskalkulasi dari kami gitu, dari gue dan tim yang ternyata ada faktor itunya dari publik, tapi ya dari faktor kaminya juga kami miskalkulasi yang kayak kami baru sadar kalau ada faktor itunya juga di publik gitu loh. Jadi mungkin kalau bisa mau aman ya at the first place konsepnya jangan kayak gitu. Cuman gue rasa faktor yang paling penting gitu yang kayak orang tidak terbiasa mungkin di sini gitu melihat performance art di dalam sebuah pertunjukan musik kayak emang kayak ya yang nyanyi main peran gitu, yang main gitar main peran, ada yang lewat-lewat gitu di depan segala macam, ada yang duduk di tribun tiba-tiba disorot kamera. Dan terutama karena itu naiknya kan potongan-potongan kan di internet gitu. Mungkin itu juga alasan kenapa kadang-kadang stand up nggak boleh bawa HP gitu kali ya. Mungkin kayak biar nggak di. Ya mungkin. Berarti datang ke show-nya Baskara Putra, ya nggak sih? Itu adalah sebuah experience. Dan gue berusaha memberikan itu. Apa namanya? Bahkan kalau misalnya hanya musik dan visual pun ada sesuatunya gitu loh. Ada ceritanya dari visualnya. Ada something yang pasti gue coba sepenuh hati dengan tim, karena kami tidak bisa melakukan itu di acara-acara yang ya sehari-hari gitu. Yang diberikan waktu 45 menit.
setelah kami ada orang lain, sebelum kami ada orang lain kan nggak mungkin ya cerita yang kayak bahkan kalau ada uangnya pun mau masang lampu kayak gini apa segala macam itu menyulitkan semua pihak gitu. Kalau di acara sendiri kan bisa. Jadi biasanya gitu tuh gila-gilaan ngerjainnya. Karena misalnya sebelum yang ini kan hampir 2 tahun lah ke acara kami yang sendiri sebelumnya gitu. Ada acara-acara one off gitu lepasan tapi nggak segede yang pas yang dianggap satanis itu yang Jakarta gitu. Jadi selama 2 tahun kami juga ya mengkonsumsi banyak referensi gitu, ngelihat show pakai mata kepala sendiri di festival di mana, ngelihat apa di internet, nonton apa, baca apa, dan kayak pas ada waktunya dan kesempatannya juga budgetnya yang kayak oke, mau bikin kayak apa gitu kali ini. Jadi selalu nyobain hal-hal yang kami nggak bisa lakuin di festival biasa gitu. Dan pengennya yang nggak cuman kayak apa namanya, nggak cuman kayak musik aja gitu, musik tok gitu. Kayak nggak pengen cuman bikin sesuatu tuh spektakel kayak oh penyanyinya tiba-tiba bisa terbang atau kayak tiba-tiba ada apa gitu kayak tadi karena itu mas gue agak cerewet sama oke, lu mau ngasih warna merah itu karena apa gitu maksudnya kayak visualnya begini tuh maksudnya apa segala macem. Selalu ada sesuatu yang pengen gue taruh di ruangan kosong daripada cuman kayak oh ya asal bagus aja gitu. Ada bocoran nggak nih buat Juni? Gue pengen ngeeskalasi hal-hal yang udah berhasil gue lakuin di Bali sih. Kayak, oh ide yang ini works gitu. Berarti kalau ide ini tapi diginiin harusnya bisa ya karena kita udah nyoba, udah tahu timingnya dan ternyata kayak oh bisa gitu. Jadi kayak apa namanya ada beberapa beat dari show-nya yang kan mau nggak mau kan harus dicoba dulu kan baru ketahuan gitu. Sedangkan kalau yang rangkaian 2 tahun lalu gue bikin konsep beda-beda gitu tiap kota. Jadi di saat dapat pembelajaran di Surabaya kita nggak bisa recreate itu di Semarang karena beda. Karena kali ini paketannya sama gitu. Jadi selalu bisa ada perubahan-perubahan yang lebih pakem dan lebih yakin ngerjainnya gara-gara udah dicoba dulu gitu. Oh di Bali udah dicoba. Ternyata transisi kayak gini semenit itu kepanjangan 3 detik cukup gitu. Berarti bisa diginiin gitu. Berarti bisa ditambahin apa gitu-gitunya tuh baru ketahuan tuh ya 2 hari ini kan. Nggak mungkin dong kalian lewatin nih, nggak mungkin sih. Nggak mungkin aja nih kalau udah dengerin kita ngobrol gini sampai kelewatan juga sih keterlaluan nih. Gue pengen balik ke Doves 25 on Black Canvas ini. Dari sekian banyak lagu, mana yang menurut lo paling sulit dalam pengertian sulit mungkin ya sulit in general ya dalam pengerjaannya? Apa ke teknis atau non teknis? Yang per se dibilang paling sulit, walaupun mungkin bukan teknis ya, tapi teknis juga nih. Itu lagu pertama sih Perseverance, karena gue selalu menganggap lagu pertama tuh dalam sebuah rilisan tuh sakral gitu, kayak kalimat pertama itu tuh ngebuka keseluruhan rangkaian karyanya kan. Dia sets the whole mood juga gitu. Dia kalimat pertama yang lu denger di saat mendengarkan itu. Dan di momen dimana gue mau nulis itu, lagunya tuh belum jadi gitu loh. Yang kayak produser awalnya tuh sole producer, belum berdua gitu. Masih Kusuma Widiana, Uta itu drummer gue gitu di Hindia. Dia tuh udah punya satu nih, apa namanya draft. Gue bilang, dia orang Bali kan, jadi kita manggil dia beli gitu. Bentar, tapi gue masih mau coba yang lain lagi. Biarkan gue bertapa dulu. Terus keluar versi kedua, ketiga, keempat gitu. Terus yang kayak gue udah yang ini ya, udah oke nih ya, udah oke gitu. Gue coba ngerekam sembari dalam perjalanan karena kan nggak ada waktunya di Jakarta kan. Karena cuma 4 bulan ngerjainnya, jadi ngerjainnya di luar kota, bawa alat gitu, ngerekam di kamar segala macam sama engineer kami, sama apa namanya backing vokal, keyboardis kami juga gitu ngebantuin segala macam. Oke nih udah direkam balik ke dia. Ternyata ada yang kami masih nggak srek lah, nggak suka gitu. Sampai akhirnya mentok, terus ngontak Melons gitu, co-produsernya yang kedua, dikirim ke dia segala macam. Terus dia bilang ya dia akan menangkap ide-ide besarnya, cuman dia mau rombak lagunya. Jadi basically dia harus bikin lagu
Tapi dari vokal yang udah ada gitu. Jadi kayak kan kebanyakan kan kita paling kalau disuruh nge-compose something, adanya lagu kosong yang tinggal dikasih melodi vokal sama lirik kan. Ini kebalik gitu. Dia punya vokal dengan melodi yang udah sangat spesifik dan itu udah rekaman proper ya, itu udah rekaman di studio gitu. Udah editing, udah comping bahkan. Tapi dia nggak punya lagunya gitu. Oke. Dan kayak dia harus dengerin the whole set gitu kayak terutama yang gue kasih catatan itu lagu kedua karena gue pengen satu kedua tuh seamless gitu nyambungnya. Jadi dia denger duluan tuh yang Heated in the Nation gitu lagu kedua. Dan keluar tuh itu sama dia tuh kayak ada beberapa yang dibolak-balik posisi vokalnya sama dia. Tapi dia berhasil main puzzle buta itu. Basically dia ngebangun sesuatu tanpa ngelihat whole picture-nya gitu. Dan berhasil. Gue cuma bilang kayak kalimat pertamanya jangan pindah ya. Ini harus yang ngebuka rilisannya gitu. Dan untungnya sih berhasil gitu. Kayak pas denger, anjir bagus lagi. Iya. Aman. Dia nanya gimana, aman, bagus. Gue jadi penasaran ya, ini kan Perseverance in the Face of Grief ya? Iya. Ada beberapa tema duka di Doves ini. Kenapa ada tema duka? Nggak sengaja aja sih. Maksudnya dalam proses ngerjain Doves, tiba-tiba 2 kucing gue meninggal. Mimi, Betty meninggal. Betty duluan, sebulan kemudian Mimi. Habis ngubur Betty, di sore itu kami sadar Mimi tuh agak aneh badannya, kayak mulai kurus. Kok gitu, kenapa? Dan langsung dibawa ke rumah sakit karena trauma, baru ngubur Betty. Paginya malamnya Betty baru meninggal gitu. Jadi langsung Mimi bawa ke rumah sakit, dicek darah. Besoknya tengah malamnya keluar ternyata ada virus yang lumayan berat gitu. Langsung pengobatan gitu sebulan. Dan di akhir 1 bulan itu benar-benar jedanya sebulan, perfect sebulan tuh Mimi meninggal juga gitu. Dan ya gue banyak harus menyikapi diri gue sendiri dalam menanggapi kehilangan tersebut gitu. Gue kehilangan Betty itu di festival season waktu itu. Ada synchronize, gue ingat. Gue harus manggung 1,5 hari setelah dia meninggal gitu loh. Besoknya gue main Fish, besoknya Hindia atau apa gue lupa ya. Cuman dalam keadaan masih sangat berkabung gitu. Cuman gue harus ketemu ribuan orang. Gue ngurusin itulah gue dan pasangan itu ngurusin Mimi. Dalam keadaan kerjaan itu lagi padat-padatnya gara-gara kami selalu ada cuti tahunan gitu tiap bulan November. Jadi mau nggak mau dikelarin semua di Oktober kan, dikejar gitu. Nyari waktu gimana caranya tetap kayak sampai pertama kali di hidup gue punya driver itu tuh gara-gara harus bolak-balik nganterin dia ke klinik gitu. Karena nggak setiap saat gue bisa, tapi dia nggak boleh miss medication-nya dia gitu. Kayak ya udah akhirnya hire driver. Dan akhirnya Mimi tuh meninggalnya benar-benar pagi di hari dimana malam itu kita mau berangkat cuti gitu keluar liburan lah gitu keluar. Jadi gue merasa kayak ada banyak banget yang secara tidak sengaja tuh topik-topik yang masuk gitu ke mixtape ini tuh. Gimana caranya lu melewati hari lu masih punya masalah lain, tapi lu dalam keadaan berkabung gitu sebenarnya. Dan itu tuh muncul, masalah itu tuh muncul pas udah ada wacana mau ada Bu Sumarsi gitu di di mixtape gitu. Sampai gue melihat secara tidak sengaja dan secara tidak langsung ada kayak semacam eskalasi dari bahasanya empati lo yang dites. Kalau lo nggak bisa berempati sama orang yang kehilangan kucingnya, apakah lo bisa berempati sama ibu yang kehilangan anak ya gitu. Mungkin buat lo yang satu remeh banget dan nggak terlalu steep lah, terlalu terjal gitu. Cuman ya itu gitu, pada akhirnya tidak sengaja tuh banyak topik itu dan mulai kayak ada tiba-tiba ada eureka moment gitu loh Mas. Kayak kayak visualnya berarti ini apa segala macam gitu. Waktu itu juga masih mikirin covernya tuh mau apa, ada wacana segala macam, salah satu wacananya adalah merpatinya gitu. Sampai akhirnya
Betty Mimi kejadian, gue pribadi juga makin yakin, oh iya emang kayak ya, arwahnya udah terbang. Ya. 2 kan dari awal gitu merpatinya gitu. Betul. Emang harus merpati berarti. Dan banyak hal lain gitu. Jadi kayak semacam ada state of mind di mana kami gitu, gue dan tim tuh berserah aja. Ya udah terserah ini dunia ini sama energinya sama Tuhan tuh mau bawanya kami kemana gitu ngerjain ini. Kayak ini gue serahkan nih semua nih badan gue nih sama tim. Kita jadi vessel dari energinya aja. Ya udah kalau misalnya kayak ada inspirasinya turun, ya pakai gitu badan gue buat ngerjain ini dan buat bikin sesuatu yang mungkin ada gunanya buat orang. Dan itu semua tuh tiba-tiba kayak dikasih tahu gitu jalannya, kayak ada ini itu ya segala macam sampai akhirnya tuh ironisnya untuk sebuah mixtape gue merasa secara nggak langsung ini lebih kohesif. Secara production, secara songwriting, secara tema bahkan dari album kedua gue gitu misalnya gitu yang kemarin LHB itu. Ada kekhawatiran nggak? Karena ada beberapa topik di sini kan berat ya. Secara komersil gitu, sudut pandang komersil, lo ada kekhawatiran nggak sih? Wah gila nih ada topik dark dan berat gitu dalam sini. Gitu. Dari awal sih untungnya gue tidak terlalu mempertimbangkan faktor komersilnya, specifically untuk Doves gitu, karena lagi-lagi ini mixtape gitu, gue selalu merasa oh ini mixtape, dan gue puji Tuhan banget gitu, Hindia tuh kami semua di tim tuh punya privilege memiliki album pertama dan kedua yang meledak, jadi ada safety net gitu loh dari kedua katalog kita yang lama, jadi ada semacam kayak kebebasan. Ya udahlah kita bikin yang kita pengen aja gitu kali ini di mixtape. Karena gue selalu bilang ke pendengar gue, kalau lu nggak suka sama Cincin, masih ada evaluasi kok gitu. Maksudnya kayak dengan gue merilis Kita Kesana, gue merilis Cincin di album kedua, gue nggak ngapus album pertama gue dari streaming platform. Jadi nggak perlu debat gue lebih suka album pertama, album kedua. Ya udah dengerin aja album pertama kalau nggak suka album kedua. Karena gue menciptakan album kedua buat orang-orang yang berbeda. Dan gue menciptakan mixtape ini lagi-lagi buat orang-orang yang berbeda gitu. Tapi gue selalu berusaha memberikan pengertian bahwa I'm a human being yang punya different facets of life dan punya spektrum yang beda-beda gitu. Maksudnya kayak semakin kan gitu ya, semakin kita mengenal orang, kita mungkin ada orang yang komedik banget dan kita ngelihatnya dia lucu, humoris gitu. Pas kita kenal lebih dekat, ternyata dia juga bisa marah. Ternyata dia juga punya masalah sesuatu lah gitu, trauma di keluarganya, ternyata dia punya hubungan percintaan yang seperti apa. Dan buat gue kayak ini proses kenalan yang akan selalu berjalan dan nggak pernah selesai aja gitu antara gue dan pendengar gue. Bahwa ya gue di album pertama gue seperti itu, gue di album kedua gue sedang mengalami masalah gitu di hidup gue. Gue itu lagi dalam proses terapi gitu, setahun gitu bolak-balik psikolog, makanya biru gitu kan moodnya tuh. Gelap, kayak semuanya dimuntahin 28 lagu gitu. Ya gue di sini lagi dalam proses berusaha dan belajar melepas gitu. Dan ya jadinya kayak gini gitu ya. Mulai lagi dari nol, blank canvas aja kayak. Dan gue berusaha memberikan pengertian itu dan gue happy banget pendengar gue mostly mengerti itu. Gue juga beberapa kali lo mention kata-kata pendengar. Gue ngerasa di karir lo tuh lo nggak pernah meremehkan pendengar lo gitu. Jadi sih kayak lo tahu pendengar lo nih siapa dan mereka nih bisa bukan kayak ya gue kasih aja, enggak lo. Gue tuh paling nggak suka kalau ada gitu entah siapa yang ngomong gitu ke gue yang kayak ini nggak ngerti tahu orang dikasih kayak gini, atau yang kayak nggak dimakan tahu orang nggak suka kayak gini. Gue berusaha appreciate dan menghargai intelektualitas pendengar gue gitu. Gue selalu percaya enggak, mereka pintar dan mereka akan ngerti. Maksudnya ya orang kan akan nge-track orang yang energinya sama gitu kan. Kalau misalnya gue ngerti, berarti harusnya pendengar gue juga banyak yang ngerti, bisa. Gue nggak pernah mau kayak harus ngedumb down atau kayak ngebikin lagunya tuh yang mudah aja, yang ringan aja, yang gampang diterima aja gitu. Buat biar lebih gampang meledak ya, biar apa. Tentu memang ada lagu-lagu yang lebih gampang diterima gitu. Kayak misalnya di Doves ini semua lagu cinta remake yang gue nge-remake lagunya Sal itu lumayan gede gitu kan angkanya kan, dibandingin mungkin yang lebih kompleks gitu.
Tapi banyak juga yang denger yang kompleks gitu, dan kayak pendengar yang suka sama lagunya Sal pun juga bisa menikmati yang kompleks dan sebaliknya. Jadi kayak gue ngerasa nggak perlu banget lagi kayak merasa kayak pendengar itu tuh seseorang yang punya intelektualitas di bawah lu sebagai penciptanya atau pengkaryanya gitu. Enggak, sama aja. Lu akan menarik orang-orang seperti itu di saat kayak lu meremehkan mereka dengan cara seperti itu menurut gue. Iya. Kayak bisa aja, maksudnya selalu bisa aja gitu. Nggak perlu digituin. Tau gak sih, gue yakin nih, ini obrolan ini kalau kita lanjutin bisa sampai beberapa minggu gue rasa. Tapi oke, gue masih banyak banget emang gue tanya. Tapi gue harus banget nyetir lo nih sekarang ke topik vokal, karena ini tentang vokal kan. Sekarang kembali ke momen viral kemarin pas penerimaan AMI Awards ya. Viral mulu ya. Iya, viral mulu. Capek ya. Gue tuh penganut hal yang sama dengan apa yang lo utarakan sih. Tapi gue pengen lo menjelaskan dong ke teman-teman gitu, kayak apa maksud lo gitu dengan pidato lo kemarin? Yang pertama itu gue nggak mikirin ya, maksudnya kayak gue ngomong tuh keluar aja gitu. Lo nggak tulis skrip dulu kan? Yang gue inget itu tuh kayak kalau gue menang yang harus ngomong makasihnya tuh ke siapa aja gitu. Orang-orang tim lah. Tapi bagian itunya tuh enggak. Itu kayak nyerocos aja pas masih ada waktu gitu. Asbun kali ya gitu. Nggak, cuman poin gue adalah kayak itu tuh ada, buat gue tuh ada dua hal gitu loh yang memang berbicara bernyanyi dalam konteks teknis dan berbicara bernyanyi dalam konteks yang lebih apa ya, filosofis kali ya, anjay filosofis. Tapi maksud gue gitu, kayak secara teknis persis sama kayak kalimat gue gitu. Menurut gue nggak ada orang nggak bisa nyanyi. Gue nggak percaya ada suara jelek, Mas. Suara fales gitu adanya. Kalau kita punya gitu konteks suara jelek gitu, Adam Levine nggak mungkin laku menurut gue. Karena dia tidak seperti kebanyakan penyanyi yang mungkin orang tua kita dengerin dari dulu kan. Laki-laki itu harus berat, maskulin gitu. Sedangkan dia lumayan ya karakternya dia kuat banget lah gitu, cempreng. Dan ya secara teknis juga menurut gue nggak ada, benar-benar nggak ada orang nggak bisa nyanyi gitu. Nyanyi itu sesuatu yang bisa dilakukan sama semua orang, dan it brings joy to me gitu loh, to be able to sing. Tinggal perihal bagaimana lu tahu menyikapi apa yang dianugerahin sama Tuhan buat lu aja gitu. Lu dikasih suara kayak gimana, lu nyanyinya cocoknya kayak gimana, lu harus ketemu orang kayak gimana buat bisa mengolah suara tersebut gitu. Secara teknis itu poin gue. Secara filosofis yang gue bilang gitu, selama lu tahu apa yang mau lu omongin, lu bisa nyanyi menurut gue. Itu. Iya. Selama lo tahu apa yang mau lo omongin. Iya. Kayak suara yang gue maksud tuh nggak cuma suara teknis doang yang kebanyakan orang TikTok anggap itu. Nggak, suara yang gue maksud tuh juga perihal kayak, masa sih lu sama sekali nggak punya concern di kepala lu atau cerita di hidup lu yang bisa lu ceritakan? Gue rasa semua orang punya gitu. Dan dia nggak ada yang nggak bisa, tanda kutip, menyiarkan itu ke dunia gitu. Semuanya bisa, asal lu nemu aja, lu mau melempar apa gitu di saat lu dikasih kesempatan untuk melempar itu ke banyak orang. Dan poin gue tuh itu gitu. Sebenarnya justru malah lebih ke situnya dibandingin yang teknis gitu ya. Kalau lu cuman perlu tahu apa yang pengen lu suarain gitu, apa yang pengen lu omongin. Itu intinya itu. Bas, ada nggak dari obrolan kita nih tadi yang belum tersampaikan, tapi lo pengen sampein buat yang lagi ngikutin kita ngobrol dari tadi nih, nongkrong bareng. Nih, gue sebel sebetulnya karena gue masih banyak yang mau gue tanyain, termasuk mungkin gue satu topik lagi dikit lagi deh. Boleh ya? Boleh. Santai. Sambil ngabuburit guys, Ngabuburit. Ini kan beberapa video klip dari Fish ya, udah rilis, termasuk ini baru rilis hari apa gak? Beberapa hari setelah kita ngobrol ya. Tapi hari ini pas kita syuting jam 5 O2 rilis ya. Ada O2 rilis. Directed oleh Mas Aco Tenri yang kemarin ngajarin kita ke sana juga. Gue penasaran pemilihan ininya, kreatifnya dari gimana tuh? Gue tuh kalau pemilihan video klip tuh sering kali dibantu oleh ada salah satu manajer Fish namanya Panda, Mbak Panda di Panda Putri. Dia tuh emang lingkungan ini banget gitu, lingkungan sineas banget gitu. Jadi dia tahu yang kayak
ini lagu ini lucu nih, kalau idenya gini, gue coba kontak ini, lo mau nggak gitu. Ada tastemakernya lah di dalam itu. Tapi banyak juga yang muncul dari member gitu, atau muncul dari gue pribadi lah kalau di Hindia, pengennya kayak gimana, segala macam. Tapi kalau video klip itu gue berusaha mempercayakan sih sebenarnya ke director. Yang kayak lagu gue ini, maksudnya ini. Kalau lu pengen tahu, karena nggak setiap saat gue pengen menjelaskan maksud lagu gue gitu biasanya. Tapi untuk kebutuhan directing dan script writing, gue merasa direkturnya perlu tahu. Jadi gue jelaskan gitu di forum tertutup. Oke, Cok, kita kesana tuh ini ceritanya tuh buat ini sebenarnya gitu. Lu mau bikinnya kayak gimana? Terus waktu itu gue tanya. Gue tuh senang dengan kekuatan video klip bisa membelokkan arti sebuah lagu gitu loh. Di kepala lu selama ini kayak ngomongin pasangan, tiba-tiba pas muncul, temannya meninggal tuh. Gitu. Oke. Ada itunya tuh gue seneng gitu. Dan berkali-kali tuh lagu-lagu di terutama di Viz sama Hindia tuh sengaja belok pakai video klipnya. Gitu. Yang kayak yang penting semangatnya sama gitu, sama semangat lagunya. Tapi nggak harus kayak plek ketiplek harus. Oh, ini lagu tentang A, jadi video klipnya harus A, itu nggak perlu gitu. Oke. Kalau Galih tadi pengen nanya rumah ke rumah, itu siapa sih? Siapa apanya nih? Nama-nama yang disebut. Oh, itu semua. Jadi dari awal tuh gue pengen nulis lagu untuk nyokap gue gitu. Untuk ibu gue. Oke. Apa namanya? Menarik. Itu makanya gue bilang bedanya album sama mixtape. Iya. Meticulous banget, kayak gue di album itu sampai mikirin, oke, nyokap gue muncul di track kedua. Setelah lagu pertama dia ngomong di track kedua sebelum track ketiga, jadi intronya track ketiga gitu kan. Di posisi mana di tracklist yang bisa jadi kayak semacam, kalau buku ketutup tuh ketemu gitu loh. Nyokap gue itu belum muncul lagi sampai belakang. Gue pengen munculkan dia as an idea dalam sebuah lagu gitu, yang adalah rumah ke rumah. Idenya tuh awalnya gue pengen ngomongin, gue pengen nulis sesuatu buat nyokap gue gitu. Karena dia menulis sesuatu buat gue kan di awal album gitu. Dia cerita gue lahir gimana segala macam di track kedua. Gue pengen menceritakan dia gitu di track sekian lah, yang kalau diperhatiin lagi-lagi juga itu tuh secara struktur tuh mirip gitu, kayak ketemu. Cuman gue dengar banyak gitu lagu-lagu tentang ibu atau figur ibu gitu. Lagi-lagi kayak gue bilang gitu, kayak angle-nya nggak ada yang ini, tapi ya kebanyakan mirip gitu kok. Terima kasih telah membesarkanku segala macam gitu. Kayak seumur hidup akan berbakti bla bla bla. Terus di momen itu tuh gue kepikiran ide usil aja gitu loh, bahwa semua perempuan di hidup gue itu nama belakangnya A semua. Dari kayak teman SD gue yang pas gue masih SD gue naksir, sampai pasangan gue gitu, sampai pasangan gue yang ya current apa namanya partner sekarang gitu. Jadi dia bener dari kayak teman gue masih SD sampai sahabat gue, sampai sahabat terdekat gue, sampai pasangan gue, itu semua belakangnya A. Nyokap gue juga belakangnya A. Terus gue mikir gimana caranya gue menggunakan mereka jadi beat storytelling untuk nyampe ke nyokap gue gitu. Dan muncullah ide itu gitu, bahwa pada akhirnya kayak lu bisa kayak berusaha mencari figur perempuan gitu, entah sebagai pasangan, cinta monyet, sahabat segala macam, tapi ujung-ujungnya lu bermuaranya ke nyokap lu gitu. Dan ya dia jadi kayak perfect closer untuk nyokap gua ngomong di track 2 gitu, jadinya kayak gitu. Tapi gua nggak mungkin punya waktu untuk mikirin itu kalau 4 bulan gitu, step gitu. Itu perlu months gitu buat kayak ngerapin itu, gue rasa. Terjawab ya Gal ya. Oke nih, apa yang belum tersampaikan yang dari tadi kita ngobrol sambil nongkrong, yang kira-kira ya mungkin ingin sampaikan ke? Nggak ada apa-apa lagi selain mau promosi sebenarnya. Let's go. Iya. Mari kita promosikan. Jadi mixtape terbaru Hindia sudah bisa didengarkan di seluruh layanan musik digital. Doves 25 on Blank Canvas. Gimana Mas responnya? Gila. Gue pas dengerin, karena kan gue kan tahu, gue kan ngikutin Viz ya. Gue ngikutin Viz, gue ngikutin Hindia. Nah pas ini keluar bulan Februari ya? Februari kan. Gue belum dengerin tuh ya kan. So, gue mulai ngedengerin satu-satu. Gue
amazed banget terus terang ya. Bebas banget di situ lo kayak ngelihat gila nih orang ada kata-kata bebas, nekat, ya kan? Tapi juga lagi kayak gitu tiba-tiba ada satu hal yang nonjok gue banget yaitu Kamis. Gue denger Bu Sumarti ya ngomong di situ, nangis gue. Segitu, maksudnya impact-nya tuh gede. Dan lo kan tadi bilang ya, ada impact bahkan sampai orang ada yang mau datang gitu ya ke sana ya. Buat gue, again, ini mixtape lo, thank you banget Bas. Gue enjoy banget dengerin mixtape lo. Dan kalian semua wajib banget. Kalau belum dengerin, nggak mungkin lah belum dengerin kalau nonton video ini nggak mungkin ya. Jadi tulis di komen what you love about Doves 25 on the Blank Canvas. Dan tanggal 7 Juni di Jakarta ada konsernya. Bisa dibeli tiketnya di hindia1024.com. Mulai kapan tuh bisa tiket? Mulai Kamis tanggal 27 Maret. War. Di Senayan, betul? Di Senayan. Senayan ya? Yeah. It's gonna be an experience guys. A whole experience, nggak cuman manggung, halo-halo, tapi a whole experience ya? Iya. Yeah. Gila, Baskara Putra. Terima kasih Mas. Thank you sudah banget. Sudah dibolehkan mampir. Gila men. Terima kasih banyak juga audiens Mas. Thank you. Indra Aziz Audience Vokal Plus. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Gue enjoy banget Bas ngobrol sama lo. Gue berharap video YouTube tuh maksudnya ini tuh jangan lama karena lama belum tuh bagus ya nggak sih? Yeah, tapi gue pengen ngobrol lama banget, lebih lama banget sama lo. Mungkin next kita kalau lo udah nggak sibuk kita cari waktu lagi. Yeah. Kalau kita lanjutin sebelum album ketiga barangkali kan? Iya, itu dia. Kita mesti ngobrol lagi atau dalam rangka promo album ketiga. Oke. Ditunggu terus sih. Siap. Terima kasih banyak Mas. Kita mesti ngomong bebaskan suaramu sama-sama ya. Oke. Itu penutup video. 1, 2, 3. Bebas. Oh, langsung. Gue kira kayak ada pancingannya gitu kayak di TV. Oke. 1, 2, 3. Bebaskan suaramu.